Seorang anak penyandang disabilitas menjadi korban bullying atau perundungan pelajar SMA. Kasus pencabulan kembali terjadi. Kali ini penyandang disabilitas berusia 13 tahun menjadi korban pencabulan. Pemirsa, anak keterbelakangan mental berusia 15 tahun diperkosa 9 pria lanjut usia. Seorang penyandang disabilitas ditolak petugas saat akan naik kereta rel listrik atau KRL karena menggunakan alat bantu khusus sepeda roda 3. Aku tak mengerti kenapa dunia semakin kejam. Seolah tidak memberikan ruang kepada para penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya. Baik teman-teman, ikuti perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang menggambarkan andai aku menjadi disabilitas. Bapak mau tanya, ini keretanya yang mana ya Pak? Brawijaya, ini jalur 3. Jadi saya kemana Pak? Ya, parcelnya per ini di Minggu ya. Jalur 3, lewat bawah. Saya turun ke bawah? Ya, nanti jalur 3, sama naik. Hah? Turun, dan ke kiri, Ya? jalur 3 naik. Oh, makasih ya Pak. Brawijaya yang akan mengantarkan kita ke stasiun tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Alhamdulillah ya Allah, gue ini nggak tahu, belajar juga ya seadanya. Gue fokus latihan fisik sih emang kemarin. Iya, gue denger emang lu ngambil polisi ya? Iya polisi, gue pengen, cuman ya bokap gue di antara polisi tentara dua itu. Jadi inget kan waktu Serima ngumpet di bawah kolam? Oh iya, gue ingat. Yang waktu itu dia ditembak. Selamat pagi, Mas Bibi beserta Ibu. Saya Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister kedokteran klinik. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini dokter, anak saya 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan saat merayakan kelulusan SMA. Tulang betis kanannya patah, sudah saya bawa ke tukang pijat, ke orang pintar, tapi sampai sekarang belum bisa jalan. Malah bekas luka yang dulu mulai kering, sekarang jadi basah lagi dan bernanah. Saat ini anak saya nggak bisa mengangkat telapak kakinya. Bagaimana ya dok? Kira-kira bisa sembuh kan dok anak saya? Soalnya anak saya punya cita-cita jadi tentara. Baik Bu, saya terlebih dahulu ya. Coba Mas Bibi, kita mulai dari gerakan praktis terlebih dahulu ya. Kita periksa luas gerak sendi pada bagian pergelangan kakinya. Oke, coba digerakkan seperti ini, pergelangan kakinya tidak bisa naik ke bawah. Coba
Oke, baik, bisa. Ya, seperti ini gerakan ke arah dalam. Oke, hanya bisa ditekan sedikit ke arah luar. Bagian yang sakit, biarkan. Sakit. Saya bantu. Dibantu juga. Sakit. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan sensori. Ya, sensori itu memang ada yang menggunakan jarum pentul, di mana ada sisi yang panjang dan sisi yang tumpul. Apabila nanti dirasakan sama, bilang sama. Apabila tidak sama, bilang tidak sama. Ya, kemudian apabila dia sama itu pada 100% sama, atau justru tidak sama berapa persen sisanya. Baik, ya saya kita coba menunjukkan dulu. Coba didorong tangan saya mas, terus. Ya, jadi begini Bu, anak ibu mengalami fraktur atau patah tulang pada bagian tulang betis, bagian sepertiga atas. Itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian setelah melalui pengobatan yang ibu usahakan di luar medis, tulang betis Mas Bibi dapat tersambung kembali, hanya sambungannya yang tidak pas, bergeser dari tempatnya semestinya. Inilah yang membuat Mas Bibi sampai sekarang belum bisa jalan. Apalagi saat ini terdapat luka yang masih bertanah, menandakan adanya suatu infeksi. Hal ini yang membuat Mas Bibi merasakan nyeri. Nah, yang terakhir dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, Mas Bibi juga mengalami kerusakan saraf yang berfungsi untuk menggerakkan telapak kaki ke arah atas. Jadi dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, kesimpulan saya kaki Mas Bibi sulit untuk bisa sembuh 100%. Tetapi kita akan berusaha mengembalikan fungsi semaksimal mungkin sesuai kondisi Mas Bibi. Kira-kira terapi ini akan memakan waktu 6-12 bulan. Jadi saya nggak bisa sembuh total, Dok. Menjadi disabilitas bukanlah hal yang mudah. Kalau kamu tidak bisa membantunya, minimal jangan menyakitinya. Menjadi penyandang disabilitas bukan akhir dari segalanya. Masih banyak karya yang bisa dilakukan, maka kita harus mendukungnya. Menjadi disabilitas mungkin bukan takdir yang diinginkan, tapi harus dijalankan. Jika kamu tidak bisa meringankannya, maka jangan membuat hidupnya semakin berat. Di atas langit masih ada langit. Hal ini mengajarkan kita agar kita tidak menjadi sombong. Di bawah tanah masih ada tanah. Hal ini mengajarkan kita agar kita tidak mudah berputus asa. Masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Tetaplah semangat, jangan mudah berputus asa. Harapan itu pasti ada.